Tanya tentang virus Shifa. Iya. Jadi kita kembali ke 1400 tahun yang lalu. Iya. Sumbernya masih ada, airnya masih ada. Iya. Dan ini adalah sisa-sisa peninggalan Rasulullah SAW. Masya Sumur ini Allah. berkaitan dengan Rasulullah, terutama ketika Allahumma sholli ala Rasulullah melaksanakan perang Badar. Iya. Istirahat di sini, Iya. dan para sahabat menemukan sebuah sumur. Iya, Masya Allah. Cuman para sahabat itu takut untuk meminumnya karena Iya. di sini kawasan musuh. Khawatir sumur ini sudah diracun, Iya. ada apa-apanya, maka dari itu sahabat memberitahu Rasulullah, saya menemukan sumur, cuman kami takut untuk meminumnya. Akhirnya Rasulullah langsung turun tangan, ngambil airnya, kemudian bukan diminum, cuman dikumur, terus diludahi lagi, dibalikan lagi ke sumur tersebut. Akhirnya sahabat meminum. Tidak pernah pudar hati untuk mengumpulkan saudara-saudara kita yang ikut bareng dengan kami untuk menziarah atau berziarah ke tempat memang yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu. Sahabat dimanapun Anda berada, saya akan mengabarkan lagi tempat yang sangat indah ini untuk Anda. Setelah Ba'da Id atau setelah kita melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketakwaan, maka telah tiba waktunya kita merayakan. Yaitu setelah Ba'da Id, kami bersama rombongan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk jalan-jalan lagi ke Bir Shifa. Nah, seperti video saya yang sebelumnya sudah ada, tapi saya akan memperbarui tentang bagaimana keadaan saat ini namanya di Bir Shifa. Oke? Bir namanya sumur, Shifa adalah obat, berarti air ini mengandung obat. Oke? Kita lihat dulu keadaannya. Coba Anda lihat sahabat, begitu banyak orang mengambil air ini. Nah, sumurnya di sini sahabat. Ya, ini sumur ini Anda bisa melihat ke dalam, tapi sayang tidak terlalu kelihatan. Nah, itu kelihatan airnya. Ya, ini sumur ini dia sudah berumur lebih dari 1000 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Coba Anda bisa menyaksikan bagaimana gunung-gunung di sini semua tandus, ya. Tidak ada apapun di sini. Tapi di sini airnya tidak terlalu dalam ke bawah. Airnya begitu banyak, 1 kali 24 jam orang mengambil, tapi airnya masih tetap mengalir. Coba kita melihat bagaimana keadaan di sini. Coba kita lihat. Orang berjubel mengambil airnya. Coba Anda lihat. Begitu penuh. Coba Anda lihat. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, coba kita lihat. Nah, ini berbagai mancanegara yang datang ke sini mengambil airnya. Ada orang Pakistan, ada orang India, ada orang Bangladesh, dan orang kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Coba kita lihat. Ya, jadi sumurnya di sana ditampung ke sini. Ya, ditampung ke sini. Setelah itulah yang diambil oleh jamaah ini. Masya Allah, tabarakallah. Coba Anda lihat. Nah, begitu banyak. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini coba Anda bisa melihat, begitu banyak yang mengambil momen yang terindah. Karena mereka tahu bahwa sumur ini sumur yang sangat bersejarah. Airnya begitu bermanfaat bagi kita. Tergantung niat Anda mau diapakan. Para sahabat dimanapun Anda berada, setelah Anda menyaksikan begitu hiruk pikuknya tempat ini, mungkin tempat yang tak asing lagi bagi kalian, atau memang baru pertama kalian mengetahui, maka dari itu coba kita ke poin cowok yang ganteng di depan ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Antum sudah berapa kali datang ke tempat ini? Ini pertama kali bagi saya. Pertama kali. Ya, Baik. Kalau tidak salah saya, sumur ini 1400 tahun yang lalu sudah ada, ya. betul. Dan sumur ini yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Dan sampai saat ini kita masih menikmati air itu, ya. Betul. Dan ini konon ceritanya, zaman dulu sebelum disinggahi oleh Rasulullah, bahwa sumur ini rasa bau dan warnanya agak kekuning-kuningan. Dan saat ini setelah disinggahi oleh Rasulullah, air ini coba beningnya kayak gini. Masya Allah, tabarakallah. Kaya baik, Tike. Nah, gimana kira-kira menurut pendapat antum ini? Alhamdulillah, kami bersama para jamaah kurang lebih 17. Ya, Masya Allah. Pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kami untuk bisa mendatangi Bir Shifa, di mana sejarah daripada Bir Shifa ini dulu sebelum Rasulullah singgah sini bersama para sahabat, di situ disebutkan bahwasanya Bir Shifa ini baunya sangat tidak enak, tidak sedap, kemudian
warnanya juga kekuning-kuningan sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh penduduk setempat. Kemudian datanglah Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah berwudu dari air Bi'ru Syifa ini, dan setelah itu air Bi'ru Syifa yang tidak bisa digunakan, yang tadinya baunya sangat tidak sedap, warnanya tidak bagus ya, berwarna kuning-kuningan, sehingga warnanya menjadi jernih dan bau tidak sedapnya hilang setelah Rasulullah berwudu di sini bersama para sahabat. Jadi itulah merupakan barokah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Atas barokah tersebut, Bi'ru Syifa yang dulu tidak bisa digunakan setelah Rasulullah berwudu, daripada airnya ya air tersebut bisa digunakan sampai saat ini oleh para umatnya. Alhamdulillah. Dan kami sangat senang sekali bisa dapat datang ke tempat bersejarah ya, yang menjadi situs dalam Islam yang didatangi banyak orang-orang dari berbagai penjuru dunia, baik itu orang umrah maupun haji. Alhamdulillah, kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan bagi kita, minimal menyampaikan ada salah satu tempat yang sangat bersejarah yang juga bisa kita datangi ke tempat ini. Begitu Ustadz ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Baik, para sahabat dimanapun Anda berada, coba Anda melihat bagaimana antusias daripada para jamaah ini mengambil air ini. Dan di sini bukan cuma air ini yang menjadi daya tarik. Begitu banyak tempat-tempat atau spot yang bisa kita datangi. Yang Anda ingin makan kentang, ya pasti Anda kalau datang ke sini merasa lapar, seperti bapak-bapak yang ini dan ibu-ibu yang ini. Coba kita ke poin ibu yang ini ya. Assalamualaikum Bu. Ibu makan apa ini Bu? Gimana rasanya makan kentang di sini? Mantap ya. Ini yang keberapa kali Bu datang ke tempat ini Bu? Ya sering hampir 2 bulan sekali. Masya Allah, Masya Allah. Nah kalau Terus sama ini kenal nggak ini? Ya kenal banget lah. Ya. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Rasakan kan beda sama sini lain. Oh lain ya? Jadi berarti bisa kita ajak para jamaah yang di luar sana untuk datang ke tempat ini. Oh Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Nah gimana menurut pendapat Anda dengan adanya sumur Bi'ru Syifa ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini Masya Allah antri banget tak. Begitu ya? Ngambri apa syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sahabat, ini adalah salah satu TL daripada Al Barokah. Namanya saja Al Barokah ya. Mudah-mudahan yang dia makan juga penuh dengan barokah. Coba kita ke poin ini ibu yang di sebelah. Kayaknya cantik benar ini. Assalamualaikum Ibu. Lagi ngapain ini? Ini lagi menikmati di Bi'ru Syifa. Bi'ru Syifa ya? Iya. Masya Allah. Syifa salah satunya air yang jadi obat. Ya. Katanya zaman dahulu katanya air dari keruk setelah di apa namanya di Rasulullah mampir ke sini, Rasulullah mungkin dapat ada syafaat, ada barokahnya. Jadi airnya bening dan juga ikut jadi obat. Jadi obat. Tapi bukan karena percaya sama itu. Iya, iya. Jadi harus apa namanya? Cuman mengharapkan memberi aja itu barokahnya aja. Barokahnya sesuai dengan nama travel Al Barokah ini ya. Mudah-mudahan semua barokah insya Allah ya. Dan saya juga mendoakan semoga travel Al Barokah ini semakin berkhidmat kepada jamaah dan semakin besar dan semakin dikenal. Begitu juga mudah-mudahan para jamaah yang di Indonesia sana mudah-mudahan bisa merasakan pelayanan dari Al Barokah ini. Gitu ya. Ada pesan-kesan untuk para jamaah calon jamaah yang ada di Indonesia untuk dibawa ke sini? Semoga jemaah Al Barokah semakin nambah dan semoga yang udah biasa ikut semakin apa namanya bawa jemaah yang lain, dan juga semoga yang dari Indonesia juga kita bisa ngeberangkatin, kita insya Allah bisa apa namanya pokoknya karena ada mangga gitu dari Indonesia yang bisa ngurus Amin, mereka amin, biasa-biasa amin. gitu, Amin. bisa bergabung sama Al Barokah yang ada di sini. Amin. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda. Silakan dilanjut makannya. Rasanya lengkaplah tempat ini. Begitu kita makan ini, mencicipi air di sana,
maka lengkaplah insya Allah semua yang ada di dalam tubuh kita yang terasa lapar jadi kenyang. Ya seperti itu ya Bunda ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Al-Barakah selalu berkhidmat kepada jamaah. Oke? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Nah ini coba kita ke poin yang ganteng satu ini. Sini Ustadz, sini dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Dari Madura. Dari Madura ya. Di Bangkalan ya. Oh Bangkalan. Bumi Timur ya. Nah orang Bangkalan ini wakil Anda, Masya Allah Tabarakallah, dia semakin ganteng dan yang pasti dia selalu berkhidmat kepada jamaah. Amin. Jadi saya tertarik dengan beliau ini, makanya saya coba ingin sedikit ke poin tentang apa yang kita lihat fenomena yang ada saat ini. Baik Ustadz, ini kalau saya lihat ini sumur Bir Syifa ini 1400 tahun yang lalu, bayangkan begitu lama tapi sumurnya masih ada dan airnya tetap seperti itu. Menurut pandangan Ustadz gimana? Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah Ustadz bertanya tentang Bir Syifa. Iya. Kita kembali ke 1400 tahun yang lalu. Iya. Sumbernya masih ada, airnya masih ada. Iya. Dan ini adalah sisa-sisa peninggalan Rasulullah SAW. Masya Sumur ini Allah. berkaitan dengan Rasulullah, terutama ketika Allahumma sholli ala Rasulullah Muhammad. melaksanakan perang Badar. Ya. Jadi ketika di sini ke Badar itu sekitar 20 kilo lagi. Masya Jadi di sini Allah. termasuk kawasan Badar. Jadi sangat dekat dengan tempat terjadinya perang. Masya Allah. Kemudian Rasulullah beristirahat di sini dan Iya. para sahabat menemukan sebuah sumur. Iya, Masya Allah. Cuman para sahabat itu takut untuk meminumnya karena Iya. di sini kawasan musuh. Khawatir sumur ini sudah diracun, Iya. ada apa-apanya. Maka dari itu sahabat memberitahu Rasulullah, saya menemukan sumur, cuman kami takut untuk meminumnya. Akhirnya Rasulullah langsung turun tangan, ngambil airnya, kemudian bukan diminum, cuman dikumur, terus diludahi lagi, dibalikan lagi ke sumur tersebut. Akhirnya sahabat meminumnya sumur ini, air dari sini. Dan alhamdulillah sumurnya sampai segini barokah. 1446 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada sumurnya, airnya masih jernih, dan kita bisa saksikan semua jemaah berbondong-bondong untuk mengambil air dari sumur Syifa. Jadi dipercayai air dari sumur ini adalah obat, seperti halnya namanya yang bernama Bir Syifa, sumur obat. Dan terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Penjelasan yang sangat mendetail. Dan ini menjadi salah satu modal untuk kita datang ke tempat ini untuk menapaktilasi daripada sejarah yang ada saat ini 1400 tahun yang lalu. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, semoga sehat selalu dan Ustadz mudah-mudahan selalu berkhidmat kepada jamaah dengan senang hati insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Ya, Masya Allah tabarakallah. Itu adalah penjelasan yang sangat elegan daripada Ustadz kita, Masya Allah tabarakallah. Dan sekali lagi saya masih tetap menyinggung bagaimana antusias daripada para jamaah ini. Yang kita lihat di sini, di sana ada WC-nya, MCK-nya, dan di sini ada musolanya, diberikan tempat. Fasilitas sudah cukup bagus. Masya Allah tabarakallah. Coba Anda bisa melihat tempat yang sangat sedikit. Dan ini benar-benar satu keberkahan bagi kita barangkali. Nah ini begitu banyak travel yang datang ke tempat ini. Masya Allah. Begitu banyak travel yang membawa jamaahnya ke tempat ini. Mudah-mudahan ini dari Indonesia juga. Dari mana ini Pak? Dari Indonesia juga. Coba sedikit saya sorot dulu ya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, coba kita lihat travel ziarah apa ini? Travel apa? Hanif Tour. Dari mana ini Pak? Madura. Dari Madura? Ya. Masya Allah. Mana Ustadznya ini? Ini. Baik. Silakan. Sedikit di sini Pak. Oh, je, monggo. Saya ke poin dulu ya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat dengan nyata di depan kita 1400 tahun yang lalu bukan hal yang sedikit. Tapi mereka benar-benar mencintai Rasulullah, bukan cuma sekedar omongan. Mereka datang ke tempat ini jauh-jauh dari Madura untuk membuktikan bahwa cinta mereka bukan cuma di Madura tetapi sampai di sini. Doa kami untuk Hanif Tour ini mudah-mudahan ke depannya bukan cuma sedikit ini lagi. Mudah-mudahan lebih banyak lagi mereka bawa ke sini. Kenapa? Karena kecintaan mereka ini terhadap peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini salah satu contoh. Mahabbah mereka bukan cuma diucapkan di mulut tetapi dalam hati, dan mereka buktikan datang ke tempat ini. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Ustaz siapa ini? Muhammad Sirot. Ya, saya terkesan dengan banner yang ada ini sehingga saya singgah di tempat ini. Baik, ini dari Madura ya? Asli dari Madura. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semua? Sehat Bu? Nah, begitu menggema suara mereka. Mudah-mudahan seperti itulah kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, baik.
Ini yang keberapa kali datang ke tempat ini? Insya Allah yang keempat kali. Keempat kali ya? Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Baik, barangkali ada pesan-kesan untuk Hanif, untuk saudara-saudara kita yang ada di Madura? Mudah-mudahan kami mohon doanya untuk mereka. Kami tidak pernah pudar hati untuk mengumpulkan saudara-saudara kita yang ikut bareng dengan kami untuk menziarah atau berziarah ke tempat memang yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana jangan datangi ketiga tempat kata baginda, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram Makkah. Mudah-mudahan yang terkumpul atau yang belum kumpul oleh Allah diberi kesempatan dan nantinya pada akhirnya dikumpulkan di surganya dengan ridhonya dan berharap mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga terima kasih Bapak kepada Bapak YouTuber. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga mendapat perlindungan dan kemuliaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Ada pesan untuk keluarga di Madura agar supaya mereka terenyuh hati mereka untuk datang ke tempat ini lagi. Untuk sahabat-sahabatku baik yang ada di Madura atau seluruh penjuru pelosok tanah airku, silakan jangan segan-segan atau bermalas-malasan bermunajat kepada Allah. Selalu menginginkan bukan harta yang memastikan untuk berziarah baik ke kota Mekah dan Madinah. Hanyalah keinginan yang sungguh-sungguh yang mendapat ridho Allah. Bukan harta atau karena sehat atau bukan kaya, tidak. Semata-mata hanya keinginan yang benar-benar mendapat ridho Allah. Sehingga keinginan ditunjang oleh rezeki atau harta yang ada. Mudah-mudahan seluruh yang mendengar apa yang saya sampaikan juga mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ucapan yang selalu dikabul. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz. Satu penjelasan yang membuat hati saya terenyuh dan mudah-mudahan dengan Hanif Tour ini saudara-saudara kita yang ada di Madura dimanapun Anda berada, mudah-mudahan mereka berkhidmat kepada jamaah. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan untuk datang mendaftar kepada beliau. Dengan nomor berapa Pak? 050 Ya. 854 3987. Yang kedua, sebutkan anakku nomormu. Yang ada di Indonesia, ada nomor di Indonesia Kak? Yang bisa dihubungi? Ya. 88 Ya. 148 Ya. 4442. Jangan sungkan untuk mendaftar diri Anda ke nomor yang tadi. Insya Allah saya melihat dengan mata kepala sendiri. Sayalah yang menjadi saksi. Mereka rela datang ke tempat ini bersusah-susah payah membawa agar supaya kalian benar-benar dicintai dan diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Tidak berkeberatan Bapak YouTuber sekiranya mendampingi kami. Oh boleh. Saya akan, Ya. nanti Ya. akan diedit, Kalau ada ranting yang patah, jangan buang di sumur Birsibah. Ya. Kalau ada kata-kataku yang kurang berkenan, jangan simpan di dalam hatimu. Dari Birsibah, saya mengucapkan Sumailalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.